Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna tadiya wa ananallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'. Teman-teman sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di forum yang kita cintai ini. Yang tak lupa-lupanya kita berikan hadiah kepada Nabiullah, yakninya Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Dr. Zainul Johor dan Bu Yuni Astuti sebagai dosen pembimbing dalam mata kuliah seminar ini, dan saya banggakan teman-teman seperjuangan saya ini. Untuk tidak memanjang mukadimah, saya akan mempresentasikan contoh proposal yang berjudul Tinjauan Gizi dan Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Semani Olahraga Kesihatan SMP Negeri 2 Teratang Kamang, Kabupaten Agam. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Proses belajar di segala jenjang dan jenis pendidikan pada intinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia di berbagai aspek. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan nasional bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan sumber daya manusia dan sehat jasmani serta rohani, karena kesehatan itu sebagai faktor pendukung yang sangat menentukan dalam tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing yang tinggi. Motivasi merupakan komponen psikologis yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar dapat meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan. Dalam hal ini, motivasi belajar dapat meningkatkan mutu dan hasil belajar seorang peserta didik. Kekuatan mental dapat mendorong seorang peserta didik untuk dapat lebih giat belajar, seperti keinginan, perhatian, kemauan, atau cita-cita. Hasil belajar adalah suatu produk atau keluaran yang dicapai setelah melakukan kegiatan belajar, sebagai upaya untuk mendapatkan suatu kepandaian yang dapat diukur dengan nilai yang dicapai melalui berbagai ujian. Hasil belajar adalah suatu produk atau keluaran yang dicapai setelah melakukan kegiatan belajar, sebagai upaya untuk mendapatkan sesuatu kepandaian yang dapat diukur dengan nilai yang dicapai melalui berbagai ujian. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar, seperti faktor dari diri sendiri maupun dari orang lain dan lingkungan sekitar. Pencapaian hasil belajar merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor tersebut. Kematangan fisik dan psikis dalam bentuk jasmani yang sehat dan kecerdasan yang dapat mempengaruhi hasil belajar itu diantaranya adalah status gizi, motivasi belajar, lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, dan keahlian guru. Dari hasil pengamatan penulis, masih ditemukan beberapa siswa SMP Negeri 2 Teratang Kamang yang memiliki hasil belajar yang rendah. Hal ini dilihat dari nilai rapor sebelumnya dan terlihat dari aktivitas murid dalam mengikuti pelajaran yang tanpa lesu, kurang bersemangat, dan kurang serius dalam mengikuti pelajaran penjas orkes, sehingga dalam pembelajaran penjas orkes di sekolah tidak dapat terlaksana dengan baik, hingga hasil tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Bab 2. Tinjauan kepustakaan. A. Kajian teori. 1. Kependidikan jasmani dan kesehatan. 2. Status gizi. 3. Motivasi. B. Kerangka konseptual. C. Pertanyaan penelitian. Berdasar kajian teori dan kerangka konseptual, maka mengajukan hipotesis sebagai berikut. Seberapa baikkah status gizi peserta didik SMPN 2 Teratang Kamang?
2. Siapa baikkah motivasi belajar peserta didik SMPN 2 Tatang Kamang? Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis dan tempat penelitian. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian yaitu deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, fakta, peristiwa atau kejadian yang sedang atau sudah terjadi. Tempat penelitian bertempat di SMPN 2 Tatang Kamang. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 134 orang siswa, 69 orang siswa perempuan, 65 orang siswa laki-laki. Sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang teliti. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 yang terdiri dari 6 kelas dengan jumlah 69 orang siswa perempuan dan 65 orang siswa laki-laki yang bertotalkan 134 orang. Definisi operasional. Status gizi ditentukan dengan menggunakan pengukuran berat badan siswa dengan menggunakan timbangan berat badan berkapasitas 130 per 1 kilo. Kemudian dilakukan pengujian dengan rumus baku WHO, World Health Organization. D. Jenis dan sumber data. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, fakta, peristiwa atau kejadian yang sedang atau sudah terjadi. Maka jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti saat melakukan pengukuran status gizi dan motivasi belajar dari siswa Penjas Orkes SMPN 2 Tatang Kamang. Instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah diperoleh berdasarkan pengukuran antropometri, yaitu berat badan menurut umur. F. Teknik pengumpulan data. 1. Teknik pengumpulan data status gizi siswa. Cara mengumpulkan data status gizi. 1. Menimbang berat badan siswa dengan timbangan orang dalam bentuk satuan berat kilo. 2. Menghitung indeks berat badan menurut sampel, berat badan dan umur sampel. 3. Melihat kualifikasi gizi anak dengan pedoman buku NCHS. B. Untuk mendapatkan data tentang berat badan siswa dengan cara 1. Timbangan orang dalam satuan kilo. 2. Pendataan secara sekunder yang meliputi nama murid, umur, jenis kelamin, pekerjaan orang tua, dan pendidikan orang tua. 3. Pengukuran berat badan pada siswa SMPN 2 Tatang Kamang dengan alat ukur timbangan dan dicatat pada formulir penimbangan. 4. Teknik pengukuran berat badan. 5. Siswa dipanggil satu persatu berdasarkan absensi siswa. 6. Siswa sewaktu timbang harus buka sepatu dan mengeluarkan barang dari sakunya sebelum menaiki timbangan. 7. Ketika anak di atas timbangan, maka dilihat badan siswa tersebut dengan kualifikasi yang tertera di layar tersebut. 2. Teknik pengumpulan data motivasi belajar. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah kuesioner dan teknik observasi partisipan. G. Teknik analisis data. Berdasarkan jenis penelitian ini, yaitu penelitian deskriptif, maka data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik distribusi frekuensi atau teknik presentasi dengan rumus sebagai yang ditayangkan tersebut. Sekian hasil presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.